Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Saudara-saudaraku tangan karet sebangsa setanah air dimanapun jenengan berada, untuk melindungi salam tangan sehat, salam santun, dan agar salam sejahtera. Tak lupa terlalu gatal rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana si spora kulo dan jenengan semuanya dikasih. Ini murah, ini cuma satu bisa pasang, melihat matahari pagi 2.500 dan bisa melihat matahari tenggelam, tapi cuma untuk sekali pakai. Perlu kita syukuri. Kali ini masih bersama Martono Purang Madiun. Konten kali ini kita ingin menyampaikan bertukar pikiran bahwasanya memproses bunga spora bagi dulur-dulur yang sudah menghasilkan bunga spora. Prosesnya yang pertama, ambil kaos tangan yang terbuat dari karet maupun plastik, tergantung di situ yang ada. Kalau seperti di gambar ini, kaos tangan pakai karet. Ini kita beli di apotik. Satu pasang cuma 2.500, tapi ini cuma untuk sekali pakai karena cuma bisa digunakan satu kali. Dan ini biasanya yang dipakai Bu Bedan. Yang dipakai Bu Bedan, atau ini kaos tangan medis lah. Jadi ini tipis sekali, cuma bisa digunakan sekali. Harganya 2.500 satu pasang. Atau pakai yang karet warna oranye itu harganya biasanya 15.000, tergantung. Atau yang plastik, kalau plastik itu murah, biasanya 2.000-an satu pasang, tergantung. Kalau yang penting nggak bocor, karena ini untuk menghindari rasa gatal karena asam oksalat yang ada di lendir antara kulit dari spora ini dan bijinya, itu gatalnya luar biasa, bahkan sampai masuk ke pori-pori bulu kulit manusia, bisa mengakibatkan boroen lur, dan itu gatal sekali. Seperti di konten saya yang lalu, bahwasanya untuk menanggulangi gatal itu sudah kita sampaikan. Dan juga tidak lupa kita menyiapkan bak, minimal 2 bak lah, 2 bak yang ukuran disesuaikan saja. Dan juga bak nerancang atau bak yang bak yang bolong-bolong untuk penyaring. Dan ini sederhana sekali, ini cukup diremas-remas dengan tangan, biar hancur sambil disiram. Diremas-remas sambil disiram agar si lendir itu cepat lari atau larut dan mengurangi rasa sakit, dan agar tidak licin lur, karena lendirnya itu licin dan juga gampang lengket. Dan ini setelah diremas-remas, airnya dilimbang, kalau bahasa Jawanya dilimbang. Dilimbang itu karena kulitnya yang sudah lepas itu cenderung kemambang atau mengapung. Yang mengapung itu dibuang, sambil yang masih ada kulitnya dipelocot lagi atau dipencet lagi. Terus nanti yang bijinya tinggal di dalam, sambil nyeruput kopi lur. Seger. Kopi ini diseruput karo rokoknya disumut lur. Sinambi udut, sinambi ngisi suara lur. Dan ketika
sudah ada yang tenggelam itu yang tenggelam itu berarti biji yang berkualitas atau biji yang penuh. Kalau istilah di gabahnya yang kemambang itu yang gabuk lur, sing gabuk sing ora penuh lah, isinya nggak penuh, meludut lur, yang isinya nggak penuh. Dan yang atau yang setengah gabuk itu biasanya juga ikut kemambang dan kita buang seperti ini. Ini ditumpahkan kalem-kalem sambil dilihat yang masih sehat atau yang kulit dan yang tidak sehat biar larut. Jadi caranya sangat gampang, dan nanti ditambah air lagi sambil diperiksa masih ada yang ada isinya enggak, karena di sini yang kita butuhkan itu cuma isinya lur. Jadi yang kita butuhkan cuma isi dari biji itu sendiri. Kenapa menggunakan air? Karena kalau pakai air itu nanti nggak lengket dengan teman-temannya, nggak lengket. Dan kalau kurang airnya nggak sampai bening, nggak sampai jernih, itu biasanya cenderung lengket lagi atau kempel lur. Kempel atau ngiler atau gampang berjamur nantinya. Ini tambah air lagi, dibuang lagi, tambah air lagi, begitu dan seterusnya. Jadi untuk dulur-dulur yang ingin mempraktekkan, tapi pesan saya harus safety karena itu gatal sekali. Jangan ceroboh, nanti malah keroken loh. Nanti malah gatal semua, timbul masalah baru. Kalau nggak tawar malah gudiken loh. Dan ini proses seperti ini memang membutuhkan air yang cukup lumayan, dan kalau bisa airnya mengalir karena untuk si kandungan asam oksalat yang gatal itu biar ikut larut. Setelah selesai dipelocoti, di angin-anginkan bisa, dikipas angin bisa. Dan ini kebetulan kali ini adalah hujan terus, karena kemarin saya bikin itu 3 hari nggak gelem kesat lur. Ini kita siakkan atau kita taruh di bawah matahari secukupnya biar kesat, biar nggak kempel, biar airnya biar lepas dan pero itu nggak lengket lah gitulah, dan juga biar tidak berjamur. Nanti kalau sudah terlihat kesat atau terlihat sudah tidak warnanya cenderung agak putih gitu, bisa amankan atau disimpan di tempat yang aman. Dan tolong selama seminggu itu dikontrol lur, karena selama seminggu itu biasanya yang masih ke nempel kulitnya itu cenderung gampang berjamur. Nah, yang masih berjamur sedikit-sedikit atau yang masih ada lengket itu bisa diambil, dipisahkan, karena nanti akan merusak yang sudah bagus-bagus. Dan juga prosesnya sebelumnya adalah kita ambil yang memang sudah merah saja. Yang hijau jangan, karena kalau hijau itu cenderung masih lengket antara kulit dan bijinya itu. Kalau nanti dipelocoti malah rusak, pecah-pecah. Jadi perlu ketelatenan. Dan itu dalam satu tongkol seperti jagung itu nggak bisa semuanya langsung bisa diproses. Khusus yang sudah merah-merah diproses dulu,
dan yang lainnya masukkan kantong gelangsing lagi, biarkan dia merah, begitu seterusnya. Jadi nggak bisa sekaligus, khusus yang merah-merah itu agar lebih gampang. Karena kalau sudah merah atau sudah matang itu cenderung kulitnya itu kalau dipelocot itu gampang hancur. Kalau kulitnya masih hijau atau masih kuning itu masih ulet atau masih masih kuat, nggak gampang hancur kalau dipelototi. Jadi untuk dulur-dulur sekalian, kenapa biji spora itu cenderung mahal, itu karena kan jadinya itu 1 ton keadaan bertongkol itu yang dipotong 5 cm gitu, 1 ton itu cuma menjadi sekitar 40 kilo. Dan prosesnya juga lama, prosesnya juga beresiko gatal dan tidak semua bisa melakukan. Makanya khusus bibit jenis spora ini mahal sekali. Bahkan untuk tahun yang lalu mencapai 1.200.000 sampai 1.400.000 itu dalam 1 kilo. Tetapi dalam 1 kilo itu isinya juga luar biasa lur, isinya banyak sekali. 1 kilo itu menurut mereka yang sudah menghitung-hitung itu diperkirakan antara 6.000 butir sampai sekitar 10.000 butir, tergantung besar kecilnya. Karena dalam 1 butir itu kalau sudah dipelocoti itu ada yang isi 4, isi 3, isi 2, bahkan ada yang isi tunggal. Kalau isi tunggal cenderung agak lebih gede. Kalau yang isi 4 itu cenderung yang 2 bagus, biasanya yang 1 itu kurang bagus. Jadi untuk dulur-dulur sekalian, bibit dari spora itu bisa dijadikan alternatif untuk ngirit seperti itu. Tetapi untuk proses tanamnya tidak seperti umbi seperti ini. Kalau ini umbi isi 2, isi 3 sampai isi 4. Jadi kalau umbi targetnya adalah pembesaran. Kalau dari bunga spora itu targetnya adalah untuk membuat bibit. Itu bisa di polybag dulu atau di sistem tanam bedeng. Kalau dari umbi bunga spora itu ditanam langsung di lapangan secara normal, itu malah nggak jadi karena ukurannya sangat kecil sekali tumbuhnya, cuma sebesar gulma semanggi. Begitu dulur, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.